Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Hari ini kita akan belajar akidah akhlak. Sebelum memasuki pembelajaran hari ini, masih adakah yang ingat pembelajaran minggu kemarin? Kita belajar apa minggu kemarin? Iya, kita belajar tentang Asmaul Husna. Apa kemarin Asmaul Husna anak-anak ibu? Ya, Asmaul Husna merupakan nama-nama baik Allah. Ada berapa kemarin Asmaul Husna? Ada yang ingat? Ya, ada 99. Ada apa saja di antaranya? Ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Ghafar, dan Al-Qahar. Nah, hari ini kita akan memasuki bab 4. Coba kalian buka buku LKS kalian di halaman 34. Ya, hari ini kita akan belajar hidup sehat dan bersih. Nah, jadi seperti hadis, kebersihan merupakan sebagian dari iman. Jadi kita ini harus merawat kebersihan tubuh dan lingkungan kita. Jadi lingkungan harus dijaga agar sehat dan bersih. Lingkungan ini mempunyai peran penting bagi kehidupan kita. Karena lingkungan yang bersih dan tubuh yang bersih merupakan pangkal kesehatan bagi diri kita. Nah, pola hidup yang sehat yaitu membersihkan lingkungan dan membersihkan diri. Karena tubuh yang sehat mudah untuk beribadah. Kalau kita sakit, jangankan sholat berdiri saja kita tidak mampu. Jadi kebersihan merupakan pangkal dari kesehatan. Jadi kalau kita ingin sehat, kita harus membersihkan diri dan lingkungan. Nah, juga dapat kita lakukan dengan cara berolahraga. Nah, berikut ini cara hidup sehat menurut Rasulullah. Yang pertama, mencuci tangan sebelum makan. Jadi Rasulullah sebelum beliau makan, beliau mencuci kedua tangan beliau terlebih dahulu. Nah, kita juga harus mencuci tangan kita sebelum kita makan, apalagi di musim pandemi ini. Apabila kita dari keluar rumah atau dari bermain, ketika masuk ke rumah sebelum menyentuh makanan dan tubuh, kita harus mencuci tangan karena di luar sana terdapat banyak apa? Terdapat banyak virus. Nah, yang kedua, makan makanan halal dan bergizi. Jadi Nabi ini selalu makan makanan yang halal dan bergizi. Nah, kita juga harus makan makanan yang halal serta bergizi. Tidak boleh memakan makanan yang haram. Dan makanan yang bergizi contohnya apa anak-anak ibu? Ya, seperti ikan, sayur, ayam, ataupun susu. Yang ketiga, makan menggunakan tangan kanan. Nah, jadi Rasulullah selalu makan menggunakan tangan kanan beliau. Nah, kita juga harus mencontoh beliau. Kita harus makan menggunakan tangan apa? Tangan kanan, tidak boleh menggunakan tangan yang kiri. Yang keempat, menjaga kebersihan diri. Nah, jadi Rasulullah selalu menjaga kebersihan diri beliau dengan cara mandi. Nah, kita pun juga harus mandi minimal 2 kali sehari agar diri kita bersih dan terhindar dari virus dan bakteri. Yang kelima, menjaga kebersihan lingkungan. Nah, jadi Nabi juga selalu menjaga kebersihan lingkungan beliau. Selalu membersihkan lingkungan,
selalu membuang sampah. Nah, kita pun juga harus membersihkan lingkungan kita seperti membersihkan rumah kita, membersihkan kamar kita, membersihkan tempat tidur, serta membuang sampah pada tempatnya. Nah, yang keenam, rajin berpuasa sunnah. Nah, Rasulullah sangat rajin berpuasa Senin dan Kamis maupun puasa-puasa sunnah. Karena berpuasa ini sangat baik untuk kesehatan. Jadi kita kalau bisa juga mengikuti Nabi untuk berpuasa sunnah. Yang ketujuh, istirahat yang cukup. Nah, jadi Nabi ini selain beliau melaksanakan dakwahnya, beliau juga beristirahat dengan cukup. Nah, coba anak-anak ibu juga seharusnya kalau siang selesai belajar, selesai bermain, juga harus disempatkan waktu untuk tidur siang agar tenaga kalian, energi kalian terisi kembali. Yang kedelapan, tidak berlebihan ketika makan. Nah, Nabi ini anak-anak ibu, beliau kalau makan sebelum beliau kenyang, beliau berhenti untuk makan. Jadi beliau tidak suka yang berlebih-lebihan. Nah, jadi kalau kita ingin mengikuti sunnah Rasul, sebelum kita kenyang, kita berhenti. Yang kesembilan, sholat dengan khusyuk. Nah, Rasulullah selalu sholat dengan khusyuk dan penuh penghayatan. Nah, jadi kita pun dalam sholat harus juga dengan khusyuk, tidak boleh memikirkan macam-macam. Misalnya memikirkan belum mengerjakan tugas. Jadi ketika kita sholat, pikiran-pikiran yang kita pikirkan, kita tinggalkan terlebih dahulu. Yang ke-10, rajin berolahraga dan memanah. Nah, jadi anak-anak ibu, Nabi ini sangat suka berolahraga, berkuda, serta memanah. Yang ke-11, rajin menggosok gigi dengan siwak. Nah, Rasulullah ini sangat rajin menggosok gigi menggunakan siwak. Jadi Rasulullah selalu membawa siwak kemanapun beliau pergi. Nah, kalau kita juga harus rajin menggosok gigi. Berapa kali sehari? Minimal 2 kali sehari. Menggunakan apa anak ibu? Menggunakan sikat gigi beserta pasta giginya. Yang ke-12, menjalin silaturahmi. Nah, jadi Nabi ini sangat rajin menjalin silaturahmi dengan teman-teman, sahabat-sahabat beliau. Nah, kita pun juga harus mengikuti anjuran Nabi. Kita juga harus bersilaturahmi dengan misalnya dengan keluarga kita, dengan teman kita yang sedang sakit, maupun dengan keluarga kita yang sedang sakit. Yang ke-13, menghindari penyakit hati. Jadi Rasulullah ini sangat menghindari dari penyakit hati. Nah, apa itu penyakit hati? Penyakit hati itu misalnya iri dengki, iri melihat teman bahagia, iri melihat teman memiliki mainan yang baru. Jadi itu merupakan penyakit hati yang tidak boleh dimiliki oleh manusia, karena penyakit hati sangat tidak baik untuk dimiliki. Yang ke-14, berpikir hal yang baik. Jadi Nabi ini selalu memikirkan hal-hal yang baik, tidak pernah memikirkan hal-hal yang buruk. Kita harus berhusnuzon, tidak boleh berseujon. Nah, sekarang coba kalian kerjakan tugas mandiri di halaman 36. Berilah tanda centang pada kolom ya atau tidak. Nah, jadi kalau menurut kalian pernyataannya itu benar, kalian centang di kolom ya. Kalau menurut kalian pernyataannya itu tidak benar, kalian centang di kolom tidak. Seperti itu. Paham?